Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ida Wahyuni, Eskom MKom PhD, dosen tetap di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Di program studi ini saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain adalah Deep Learning, Computer Vision, Pengolahan Citra Digital, dan Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dalam mata kuliah Computer Vision sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik komputasional yang memungkinkan sistem komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi visual dari dunia nyata. Mahasiswa akan belajar mulai dari pengolahan dasar citra digital, ekstraksi fitur, penerapan deep learning dan transfer learning menggunakan algoritma populer seperti CNN, U-Net, VGG16, dan juga DeepLab. Mata kuliah ini selaras dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar siap bersaing secara global. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, antara lain, yang pertama adalah sikap, yaitu bertakwa, etis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengetahuan, yaitu menguasai konsep AI dan machine learning. Yang ketiga adalah kemampuan khusus, yaitu mampu menganalisis dan mengimplementasikan algoritma AI, khususnya untuk computer vision. Yang keempat adalah kemampuan khusus, yaitu menyelesaikan masalah secara saintifik dan kolaboratif. Sementara itu, CPMK yang ditargetkan pada mata kuliah ini antara lain adalah yang pertama adalah etika dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, pemahaman konsep visual computing seperti feature extraction, object recognition, thresholding, color histogram, dan sebagainya. Yang ketiga adalah implementasi algoritma untuk pembuatan anotasi citra. Yang keempat, penggunaan model deep learning untuk segmentasi citra. Dan yang kelima, kolaborasi dan penyelesaian studi kasus secara mandiri maupun tim. Beberapa topik utama yang dibahas dalam perkuliahan ini antara lain adalah yang pertama, pengantar computer vision. Yang kedua, data dalam computer vision. Yang ketiga, pengenalan kode Python untuk computer vision. Yang keempat, thresholding. Yang kelima, histogram. Yang keenam, image enhancement. Yang ketujuh, pengenalan convolution dalam computer vision. Yang kedelapan, manual edge detection menggunakan RoboFlow. Yang kesembilan, penerapan CNN U-Net. Yang kesepuluh, transfer learning dengan VGG16. Selanjutnya, yang ke-11 adalah transfer learning dengan DeepLab. Lalu yang ke-12 adalah pengenalan AI Azure dari Microsoft. Dilanjutkan dengan yang ke-13 adalah penulisan laporan artikel ilmiah. Dan diakhiri dengan proyek UAS. Metode pembelajaran pada kelas Computer Vision ini menggabungkan pendekatan ceramah interaktif, diskusi kasus, serta praktikum langsung melalui platform seperti Google Colab dan Microsoft Azure. Sedangkan untuk sistem penilaian dilakukan melalui beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 15%, UTS Project 20%, unjuk kerja 20%, UAS Project 20%, serta soft skill yang meliputi kolaborasi dan komunikasi sebesar 15%. Demikian pengantar dari saya mengenai mata kuliah Computer Vision. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Selanjutnya akan ditunjukkan proses belajar mengajar pada mata kuliah Computer Vision, khususnya pada sesi penyampaian teori, dilanjutkan dengan praktikum,
yang dilakukan di laboratorium komputer. Mahasiswa akan secara langsung mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk kode program menggunakan tools seperti Google Colab dan Python, serta memanfaatkan berbagai library open source seperti OpenCV, NumPy, dan TensorFlow. Proses belajar mengajar ini bersifat interaktif dan berfokus pada problem solving, sehingga mahasiswa tidak hanya mendengarkan, tetapi aktif berdiskusi, mencoba kode, melakukan eksplorasi dataset, dan mengevaluasi hasil visualisasi atau prediksi model secara langsung. Saya sebagai dosen hadir untuk memberikan arahan, konsep, dan teknis, serta membimbing eksplorasi kode, dan juga memastikan setiap mahasiswa memahami mengapa dan bagaimana sebuah algoritma bekerja dalam konteks visual computing. Mari kita simak bersama cuplikan dari proses pembelajaran praktikum ini sebagai bentuk nyata implementasi pembelajaran berbasis outcome-based education yang saya laksanakan di kelas Computer Vision. Oke, selamat sore semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Nah, materi kita pada hari ini seperti yang kalian lihat di layar masing-masing adalah detailed explanation about transfer learning in CNN, gitu ya. Nah, ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu, di mana kalau minggu lalu kalian hanya mempelajari bagaimana membuat segmentasi model di CNN, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail lagi mengenai apa sih transfer learning dan apa manfaatnya untuk pembuatan model di CNN, gitu ya. Sebelum saya mulai, nah kita akan belajar dulu tentang computer vision dan juga CNN, gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu di mata kuliah computer vision ini, nantinya kita akan membuat sebuah model. Nah, model yang akan kita buat nantinya menggunakan algoritma deep learning, khususnya CNN, gitu ya. Nah, kita kenalan dulu gitu ya dengan computer vision. Siapa tahu ada yang belum paham. Nah, jadi computer vision di sini adalah kemampuan komputer untuk melakukan teknik pemrosesan gambar digital untuk meningkatkan kualitas, mengekstrak informasi, dan juga menganalisis gambar yang kita masukkan sebagai input. Gitu ya. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sini, misal nih kita punya digital image seperti ini. Ya, anggap saja image yang ada di sini adalah image yang kurang bagus kualitasnya. Ya, warnanya nggak merata gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan sebuah teknik namanya image enhancement, di mana image enhancement ini akan mengubah tampilan gambar yang kurang bagus tadi, gitu ya, menjadi lebih baik lagi tampilannya. Oke ya. Nah, kalau kalian tahu CNN ini adalah kepanjangan atau singkatan dari Convolutional Neural Network, gitu ya. Dan ini adalah contoh arsitektur sederhananya. Ya, kita punya gambar. Nah, ini input image. Lalu di dalamnya ada sebuah proses namanya convolution dan juga pooling. Nah, di sini kalian bisa lihat fungsi dari convolution dan pooling ini adalah untuk feature extraction. Ya, dan dari hasil feature extraction ini akan dijadikan sebuah inputan lagi untuk fully connected layer, dan pada akhirnya kita akan mengetahui gambar ini tuh kelas apa, gitu ya, di output layer. Nah, hanya saja bedanya kalau di computer vision kita akan menggunakan CNN untuk semantic segmentation. Nah, kalau tadi CNN di sini adalah untuk klasifikasi. Ya, gambar ini kita klasifikasikan ke kelas yang mana, gitu ya. Nah, tapi untuk di computer vision kita akan gunakan CNN untuk semantic segmentation. Nah, nanti yang akan kalian pakai adalah arsitekturnya UNet, gitu ya. Nah, UNet ini udah kita bahas di pertemuan lalu, kalau kalian masih ingat penjelasannya. Jadi dia adalah arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang dirancang khusus untuk segmentasi citra semantik. Ya, jadi model yang kalian pelajari hari ini sebenarnya sudah ditemukan di tahun 2015 untuk segmentasi citra medis, gitu ya. Dan lebih detailnya nanti kalian bisa baca di paper ini. Oke, nah judul papernya adalah ini ya. Nah, nanti arsitektur CNN pada UNet ini agak sedikit berbeda dengan CNN pada umumnya. Ya, kalau kalian lihat tadi CNN hanya satu garis lurus aja ya stepnya. Nah, tapi UNet ini seperti namanya, arsitekturnya berbentuk huruf U.
gitu ya. Nah, di huruf U ini ada beberapa bagian yang harus kalian ingat. Ada 3 ya. Yang pertama ada encoder ya, yang turun ke bawah ini. Lalu ada juga decoder atau bagian yang naik ke atas, dan juga skip connection ya, bagian yang menghubungkan antara encoder dengan decodernya. Gitu ya. Dan kemungkinan akurasinya ada yang sudah baik, tapi ada juga yang masih belum maksimal. Oke, nah oleh karena itu nanti kita akan coba menggunakan transfer learning untuk melihat apakah dengan transfer learning performa unit akan menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita artikan transfer learning adalah metode dalam deep learning di mana model telah dilatih pada dataset yang lebih besar dan digunakan kembali untuk tugas yang baru. Oke, jadi kita sudah melatih sebuah model yang sudah dikembangkan gitu ya, dan modelnya itu dilatih dengan dataset yang besar sekali. Salah satunya adalah datasetnya ImageNet, di mana ada 4 juta lebih data di dalam ImageNet, gitu ya. Karena datasetnya sangat besar, diharapkan model yang sudah dilatih oleh proses transfer learning tadi punya performa yang sangat baik untuk membantu arsitektur kalian. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita butuh transfer learning? Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari transfer learning. Pertama, dari segi waktu. Ya, kalian bisa menghemat waktu pelatihan. Kalau biasanya kalian melatih dataset yang sangat besar, pastinya butuh waktu yang lama, gitu ya. Nggak cuma 1 jam, 2 jam, tapi bisa 1 hari atau 2 hari, bahkan 1 minggu. Ya, tapi kalau kalian pakai transfer learning, kalian sudah punya model yang bagus, yang sudah dilatih, dan bisa menghemat waktu pelatihan kalian saat membuat model yang baru. Oke? Nah, yang kedua, dia ideal. Apalagi jika digunakan di dataset yang kecil. Ya, atau kalian nih sebenarnya pengen bikin model, cuma terhalang dataset yang belum terlalu banyak. Nah, transfer learning ini bisa membantu kalian. Gitu ya. Nah, yang ketiga, good performance. Ini sudah pasti ya, karena modelnya dibuat dari dataset yang besar seperti ImageNet. Nah, kita lanjutkan dulu tentang arsitekturnya. Ya, kalau kalian tadi melihat unit seperti ini arsitekturnya. Nah, sekarang gimana sih arsitektur dari unit kalau sudah digabung dengan metode transfer learning? Ya, kalian lihat hint-nya di sini, ada di sebelah sini. Ya, di sini ada encoder. Ya, encodernya ternyata digabung dengan proses transfer learning. Nah, kalau di unit, proses encoder ini adalah proses ekstraksi fitur seperti yang di CNN tadi ya. Nah, ekstraksi fiturnya ini nanti akan di skip. Karena kita nggak perlu lagi mengekstrak fitur terlalu banyak, ya, stepnya boleh di skip. Nah, kita ganti dengan model yang sudah ada, yang sudah ready dari proses transfer learning. Dan nanti kita akan memilih beberapa model yang bisa kalian pakai, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalian boleh memilih salah satu, ya, tergantung kasus kalian. Karena beberapa model itu punya keunggulannya masing-masing. Nah, contoh nih, ada VGG16 atau VGG19. Ya, dia bagus untuk membuat model semantic segmentation atau segmentasi, begitu ya. Nah, ada lagi ResNet. Nah, dia lebih baru lagi, metode transfer learning yang dibuat lebih kekinian, gitu ya, daripada VGG16. Nah, dia menerapkan teknik residual connection untuk mencegah vanishing gradient. Nah, kalau nanti kalian belajar CNN lebih dalam lagi, kalian akan tahu apa itu vanishing gradient, gradient yang hilang gitu ya. Nah, ResNet ini bisa mengatasi itu. Nah, ini masalah yang sering terjadi di CNN. Ya, tapi ResNet sudah mengatasinya dengan beberapa teknik, salah satunya residual connection. Nah, ada lagi DenseNet. Nah, ini lebih terbaru lagi daripada ResNet. Ya, nanti kalian bisa coba apakah DenseNet bisa membantu meningkatkan akurasi dari unit kalian. Oke, lalu ada lagi FCN. FCN ini metode yang agak lama juga, hampir sama dengan VGG16, gitu ya. Ya, tapi kemampuannya juga bagus sebenarnya. Apalagi FCN ini juga difokuskan untuk membuat segmentasi. Ya, jadi untuk semantic segmentation, saya sarankan boleh pakai VGG atau FCN. Nah, ada lagi MAS RCNN, gitu ya. Nah, karena di depannya ada kata-kata MAS, maka sudah dipastikan dia bisa membuat masking yang bagus, gitu ya, untuk semantic segmentation. Dan yang terakhir ada DeepLab. Nah, DeepLab ini yang paling terbaru, jadi dia menyediakan model yang cukup efisien, gitu ya. Dan juga modelnya ini cukup dalam pembelajarannya.
Jadi nanti bisa kalian pakai mungkin untuk kasus yang sangat kompleks, gitu ya. Nah, nanti untuk di mata kuliah ini saya akan mencoba mengajarkan kalian untuk transfer learning dengan VGG16. Nah, ada beberapa step yang wajib kalian tahu, gitu ya. Saya jelaskan dulu step by stepnya. Nah, yang pertama, minimal kalian sudah tahu library apa aja yang mau di-import, gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai TensorFlow, berarti nanti silahkan di-import library TensorFlow-nya atau keras, gitu ya, untuk membuat model di dalam CNN. Nah, selanjutnya ada OpenCV, karena kita mau melakukan pengolahan citra atau gambar, jadi kita pakai library OpenCV yang bisa mendukung pengolahan citra. Oke, lalu ada lagi NumPy. Nah, karena kalian butuh sedikit melakukan perhitungan dengan array, kita butuh NumPy di sini, dan juga yang terakhir ada Matplotlib untuk visualisasi gambar hasil segmentasinya, gitu ya. Nah, lalu step selanjutnya adalah load the dataset. Oke, jadi kalau kalian punya dataset, misalkan ada 1000 gambar gitu ya, atau 500 gambar, silahkan kalian upload dulu ke Google Drive. Ya, karena nanti kita akan memakai Google Colab untuk running code Python-nya. Ya, jadi silahkan datanya disimpan di Google Drive terlebih dahulu. Oke, nah setelah disimpan di Google Drive, nanti silahkan kalian pisah datanya menjadi training dan testing. Ya, tapi biasanya kita pakai yang training, validation, dan testing, gitu ya. Karena nanti kita punya 3 step. Pertama kita training dulu modelnya, lalu kita validasi modelnya dengan data validation, gitu ya. Lalu kita testing lagi dengan data testing yang berbeda. Oke, itu untuk datasetnya. Nah, lalu ada lagi image preprocessing. Nah, sebenarnya ini tidak wajib dilakukan, tapi kalau kalian lakukan lebih baik lagi. Ya, karena kita bekerja dengan gambar, maka kita butuh beberapa preprocessing, contohnya resize, normalization, atau augmentation. Apalagi kalau dataset kalian sedikit gitu ya, data augmentation bisa membantu kalian untuk membuat datasetnya lebih bervariatif. Gitu ya. Nah, nanti step selanjutnya adalah memilih pre-train modelnya. Kita coba choose the pre-train model. Ya, tadi saya contohkan ke kalian bahwa kita akan mencoba VGG16. Jadi di sini saya coba VGG16 dulu. Dan nanti kalau kalian mau mencoba yang lain boleh, saya persilahkan. Oke. Nah, nanti VGG ini kita akan ngambil bobot awalnya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, proses encoding dalam UNet akan kita ganti dengan model dari VGG16. Nah, istilah dari penggantian model ke VGG16 tadi juga disebut dengan backbone. Ya, jadi di UNet itu ada bagian yang namanya backbone. Kalau kita melakukan transfer learning pada UNet, backbone-nya diganti apa? Biasanya gitu. Kalau kita pakai VGG16 ya berarti backbone di unitnya kita pakai VGG16. Kita ambil bobot dari VGG untuk training, gitu ya. Oke, selanjutnya step yang keempat adalah model compilation. Ya, jadi kalau kalian mau training atau start training di unit sama seperti materi minggu lalu, kita butuh setting beberapa hyperparameter. Masih ingat ya? Ada optimizer, ada loss function, dan juga matrix. Oke, kalau kelas kalian hanya 2, ya misalkan kelas 1 dan 2 gitu ya, maka loss functionnya gunakan binary cross entropy. Oke, kalau kelasnya lebih dari 2, kalian bisa pakai sparse categorical cross entropy dan seterusnya. Ya, banyak sekali pilihan dari nilai hyperparameter di sini. Silahkan kalian tentukan atau kalian pilih sesuai dengan kasus masing-masing. Ya, di sini saya mencontohkan optimizernya pakai Adam, loss functionnya pakai binary cross entropy, lalu matrixnya dengan akurasi. Oke ya. Nah, nanti untuk training modelnya sama seperti kalian training di minggu lalu menggunakan unit biasa, hanya saja nanti di tengah stepnya kita tambahkan pre-train model, yaitu VGG16. Ya, kalian tetap butuh load datasetnya, ya, lalu split datasetnya menjadi training dan testing. Nah, setelah itu kalian lakukan training, panggil dulu pre-train modelnya, lalu model yang sudah di training dengan unit kita outputkan di output layer pada VGG unitnya, gitu ya.
Nah, untuk evaluasi pada step ke-6 sama seperti biasanya. Nah, kalau sudah dapat nih model dari hasil trainingnya, kita pakai modelnya untuk testing ya. Yang kita pakai tetap testing dataset. Jadi testing dataset kita panggil, lalu kita panggil juga model hasil trainingnya tadi, gitu ya. Lalu akan kita bisa lihat hasil akurasi dari testingnya. Oke, jadi kalau kalian lihat di awal tadi, nah di proses training, kalian akan mendapatkan dua buah output. Pertama ada training akurasi dan juga validation akurasi. Gitu ya. Nah, di proses testing, kalian akan dapat satu lagi output, yaitu testing akurasi plus hasil segmentasinya. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas, minimal kalian tahu, oh training akurasinya berapa, atau validation akurasinya berapa, ya. Plus ada testing akurasi juga, dan hasil segmentasi, gitu ya. Ya, tadi saya sudah menyebutkan library utama yang kita butuhkan gitu ya. Jadi silahkan kalian tulis library-nya di sini. Oke, kalau sudah silahkan panggil datasetnya. Ya, jadi code ini digunakan untuk memanggil dataset. Nah, nanti silahkan kalian sesuaikan direktorinya. Ya, jangan lupa path di Google Drive kalian yang berisi dataset kalian itu di copy di sini. Ya, ada dua dataset yang kita pakai, yaitu dataset image yang RGB gitu ya, dan juga annotation image-nya. Oke, kalau sudah silahkan kalian lanjutkan ke step selanjutnya untuk membuat modelnya. Ya, nah di sini kalau kalian mau bikin model untuk unitnya, seperti yang saya bilang tadi, kita butuh input. Ya, di sini code untuk membuat atau memanggil inputnya. Lalu ada lagi base model atau backbone-nya, kita panggil dari VGG16, ya. Terus kita lanjutkan ke decodernya. Oke, kalau kalian perhatikan dan bandingkan dengan unit seperti minggu lalu, nah step ini kan encoder, gitu ya. Jadi step ini adalah encoder. Jadi sekarang encodernya, proses training di encodernya digantikan dengan bobot dari unit, dari VGG16. Oke, jadi kita nggak perlu lagi step encoder, ekstraksi fitur di encoder, gitu ya. Langsung nanti hasilnya kita kirimkan ke decodernya untuk upsampling. Oke, nah setelah itu kalian setting juga hyperparameternya di sini. Kalau hyperparameternya sudah oke, maka kalian bisa training. Ya, di sini saya menggunakan contoh epochnya sama dengan 5. Oke, nanti akan berjalan untuk membuat model dengan epoch 5. Oke ya. Nah, silakan kalian tunggu proses trainingnya, kemungkinan nggak terlalu lama karena dataset saya tadi nggak terlalu banyak juga ya, sekitar 100 dataset. 100 gambar gitu ya. Jadi kemungkinan sekitar 5 atau 10 menit untuk training model ini. Nah, nanti kalau modelnya sudah selesai di training, maka kalian akan dapat model ya. Modelnya akan tersimpan di lokasi yang sudah kalian tentukan di sini. Oke, nanti modelnya bisa kalian panggil lagi untuk di testing. Ya, untuk testing kita tetap menggunakan data validation, tapi kalau kalian sudah punya data testing yang baru, boleh dicoba juga, gitu ya. Nah, nanti hasil testingnya boleh kalian lihat setelah modelnya selesai di training, gitu ya. Nah, untuk mata kuliah kali ini, di pertemuan hari ini, saya punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah melanjutkan untuk training model menggunakan transfer learning. Ya, nanti silahkan kalian coba beberapa metode, tapi saya wajibkan kalian mencoba unit VGG16 dulu. Ya, jadi transfer learningnya menggunakan VGG16, terus kalian coba menggunakan dataset masing-masing. Ya, ingat ada dua jenis dataset yang kalian pakai, ada image RGB dan juga annotation datasetnya, gitu ya. Nah, nanti silahkan kalian analisis hasil trainingnya atau hasil prediksinya. Apakah training dan validation akurasi yang menggunakan transfer learning VGG16 ini lebih baik atau enggak dibandingkan dengan menggunakan unit saja, gitu ya. Nah, saya berikan waktu ke kalian kurang lebih 1 jam untuk mengerjakan tugas hari ini atau latihan hari ini. Nanti akan saya nilai, akan saya panggil beberapa orang untuk presentasi hasil trainingnya, gitu ya.
Oke, silahkan dikerjakan. Modulnya sudah saya share di desktop masing-masing. Oke, semuanya udah selesai ya ngerjakan tugasnya ya. Sekarang saya coba panggil salah satu mahasiswa untuk menunjukkan hasil tugasnya. Mungkin bisa angkat tangan yang mau menunjukkan hasil tugasnya. Oke, silakan Mbaknya, Anissa. Ini untuk hasilnya. Jadi di sini saya pakai 50 Apple. Jadi untuk trainingnya sendiri sudah lumayan bagus sih. Jadi udah 0,9 sekian, juga validation akurasinya juga udah ada inilah, udah bagus ya. Tergolong bagus, juga lossnya kecil. Terus di sini untuk hasil segmentasinya, jadi udah lumayan walaupun di sini ya ada sedikit error. Oke, nggak apa-apa. Ada noise. Cuman hasilnya sudah kedeteksi karena dataset saya bunga mawar gitu. Ya sudah lumayan bagus untuk menggunakan VGG16. Oke, ini tema yang diambil oleh Mbak Anissa ya, deteksi bunga mawar, gitu ya. Terus tadi pakai 50 Apple dan akurasinya di validation akurasi sudah 0,9, benar ya? Terus di testing akurasinya juga sekitar itu, jadi bisa dibilang metodenya sudah optimal. Oke ya, iya. Kayaknya VGG16 bisa meningkatkan akurasi dari UNet, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin ada lagi yang mau, ya silakan. Ya ada lagi yang mau menyampaikan tugasnya? Oke, silakan Mas Ananta. Oke, ini proyek saya klasifikasi jenis buah kurma. Jadi karena saya menggunakan 3 kelas. Ini loss functionnya saya menggunakan sparse categorical cross entropy. Lalu untuk activationnya saya menggunakan softmax. Softmax, oke. Lalu untuk trainingnya itu sendiri saya menggunakan 30 epoch dan hasilnya lumayan bagus. Lumayan bagus sih, ini udah cukup bagus juga, solid. Karena akurasinya udah ini 99% dan lossnya cukup ini ya, cukup rendah. Lalu untuk testing itu sendiri ini hasilnya, ini objeknya terdeteksi. Oke, terima kasih Mas Ananta. Jadi tema dari datasetnya tadi adalah deteksi atau klasifikasi buah kurma, gitu ya. Ada 3 kelas kurma yang dideteksi. Terus tadi pakai 30 epoch untuk training. Akurasinya lumayan bagus ya, udah 0,99, jadi udah solid ya modelnya. Dan bisa dikatakan VGG16-nya meningkatkan hasil unitnya. Ya, meningkat. Betul ya? Lebih cepat juga. Oke, terima kasih Mas Ananta. Ya. Oke, jadi semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, ya jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi menggunakan transfer learning dengan metode yang lain, gitu ya. Oke, kalau hari ini kalian sudah mencoba VGG16, mungkin minggu depan kita akan coba lagi metode yang lebih terbaru. Contohnya Deep Lab gitu ya, atau ResNet. Ya silahkan kalian persiapkan atau mungkin mau baca materinya dulu juga nggak apa-apa, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup? Gitu ya? Oke, kalau cukup kuliah hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.